Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Mudah-mudahan Ananda selalu sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini pembelajaran dari kita akan mulai. Adapun materi dari kita adalah keselamatan di jalan raya. Jadi materi ini sangat penting sekali untuk Ananda pahami karena kita semua di sini adalah para pengguna jalan ya. Oleh karena itu, Bapak berharap Ananda memperhatikan ya penjelasan yang akan Bapak sampaikan terkait dengan pentingnya keselamatan di jalan raya ini. Kompetensi dasar 3.8 memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. 4.8 setelah Anda memahami, selanjutnya Anda memaparkan ya cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Adapun materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah pertama, kita akan membahas tentang pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang kedua, manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang ketiga, dampak tidak menjaga diri dan orang lain di jalan raya. Apa dampaknya? Juga akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Apa itu keselamatan? Keselamatan dalam pengendara adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalkan tingkat bahaya yang akan terjadi selama berkendara dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, baik itu untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain sebagai pengguna jalan. Selanjutnya, untuk mewujudkan keselamatan dibutuhkan kesadaran dari semua pengguna jalan. Ya, jadi Ananda paham ya terkait dengan keselamatan ya. Dan ini harus menjadi prioritas kita ya, prioritas utama harus menjadi perhatian kita ketika kita berkendara di jalan raya. Ya, artinya ketika kita berkendara harus kita ingat bahwasanya ketika berkendara itu bukan untuk diri kita saja tapi juga untuk orang lain. Dan oleh karena itu kita harus hati-hati, harus mematuhi ya segala peraturan lalu lintas. Kemudian juga kita sebagai pengguna jalan harus juga memahami ya, memahami marka-marka jalan itu apa. Karena ini sangat penting sekali untuk keselamatan. Ya, bukan saja diri kita, tapi juga untuk keselamatan orang lain. Kita masuk ke materi kita yang kedua, itu manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang pertama tentu, ketika kita mampu menjaga diri kita, ya itu kita akan sampai tujuan dengan selamat. Inilah yang kita harapkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Jadi ketika kita menjaga diri kita, ya, mematuhi segala peraturan yang berlaku, maka kita bisa mengurangi ya tingkat pelanggaran yang terjadi. Ya, dan biasanya pelanggaran yang terjadi karena kita tidak menjaga, nah, kita ugal-ugalan dalam kendaraan dan sebagainya. Kemudian tentu ya manfaatnya untuk mengurangi kecelakaan.
kecelakaan yang disampaikan tadi terjadi ketika kita kita sebagai pengguna jalan tidak memiliki kesadaran, makanya terjadilah kecelakaan. Ketika kita punya kesadaran, maka itu bisa jadi mengurangi ketika kecelakaan yang akan terjadi. Kemudian dampak tidak menjaga diri dan orang lain. Jadi dampak yang terjadi ketika kita ugal-ugalan di jalan itu bukan saja untuk diri kita, tapi juga untuk orang banyak, orang lain pengguna jalan. Karena kita semua ini adalah para pengguna jalan, ya. Baik yang berkendaraan dengan mobil, kendaraan dengan motor, maupun pejalan kaki. Jadi semuanya harus sama-sama menjaga, harus sama-sama mempunyai kesadaran ya, masing-masing. Apa dampaknya ketika kita tidak menjaga diri dan orang lain? Bicara itu terjadi kecelakaan di mana-mana. Tentu ya, tentunya Anda tidak mematuhi peraturan lalu lintas tadi, ya, menerobos lampu merah misalnya. Itu kemungkinan besar terjadi kecelakaan sangat besar. Kenapa? Karena di tempat lain itu sudah hijau, sedangkan lampu Anda merah, cuma Anda menerobos sehingga terjadilah kecelakaan. Ini sangat berbahaya lah ya, bukan saja untuk diri kita ya, tapi juga untuk orang, merugikan ya, bukan saja secara fisik ya, kendaraan kita yang rusak, tetapi juga bisa jadi dapat membahayakan diri kita sendiri. Bisa kita mengalami cedera ya, mengalami luka, atau yang paling parah bisa meninggal dunia. Jadi sangat penting sekali untuk kita menjaga diri ya, di jalan raya. Kemudian terjadinya kemacetan panjang. Ketika kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas, ya, melanggar peraturan lalu lintas, contohnya misalnya di persimpangan jalan, ketika tidak adanya kesadaran dari kita, ya, kita sama-sama ingin cepat, sama-sama ingin mendahului, akhirnya terjadi kemacetan ya, yang panjang di persimpangan atau di lampu merah. Kenapa? Kan itu tadi, karena tidak ada kesadaran ya, dan ingin menang sendiri ya. Sifat ingin menang sendiri itu dalam kita berkendara harus kita hilangkan. Jadi tadi yang kedua, terjadinya pelanggaran lalu lintas ya. Itu tadi ya, bisa saja membahayakan diri kita sendiri, tapi juga bisa membahayakan untuk orang lain, untuk semua pengguna jalan. Nah, ini harus menjadi pokok perhatian dari kita semua para pengguna jalan. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya, yang pertama karena emosi. Nah, jadi biasanya orang yang terjadi kecelakaan itu karena mengedepankan emosi, tidak bisa mengontrolnya dengan baik, ya, maka akhirnya ingin menang sendiri, ya, bahkan hak pengguna jalan lain pun diambil. Contohnya misalnya terjadi kemacetan, Anda dengan sengaja misalnya motor yang lalu jam melewati trotoar, banyak sekali para pengguna jalan berjalan kaki. Hanya apa? Anda tidak bisa mampu dengan emosi, Anda melanggar itu dan dengan emosi hanya menjadi kecelakaan. Jadi sifat emosi ini harus kita hilangkan ketika kita berkendara. Jadi ketika kita semua mengedepankan emosi, maka bisa jadi kecelakaan itu akan kerap terjadi di diri kita. Jadi pentingnya kita menjaga emosi ya, pengendalian diri itu sangat penting ya di dalam kehidupan kita ya, apalagi dalam kita berkendara, itu sangat penting sekali. Kita harus mengelola emosi kita ya, harus banyak sabar ya, harus banyak kesadaran dalam menggunakan memakai fasilitas di jalan raya. Karena di jalan raya itu bukan
milik kita saja, tapi juga milik orang lain, ya, karena sama-sama kita membayar pajak. Oleh karena itu kita harus juga mematuhi secara bersama-sama. Kemudian karena faktor usia, kesalahan terjadi karena usia ini, seperti anak yang di bawah umur mengendarai sepeda motor yang secara usianya belum boleh untuk melakukan. Ya, seperti Ananda nih tingkat SMP ya, secara umum belum punya SIM, ya, diusahakan ya jangan juga berkendara, ya, bawa kendaraan mesin, bahkan jarak yang jauh malah. Makanya banyak sering kita dengar anak sekolah terjadi kecelakaan. Ya, karena itu tadi, karena sebenarnya belum boleh untuk memakai kendaraan itu. Jadi harus dijaga, ya. Itu dari anak yang di bawah umur. Ya, begitu juga sebaliknya ketika sudah lanjut usia, ya, sudah dewasa, ya harus banyak sabar juga. Biasanya ketika terjadi kemacetan atau terjadi pelanggaran, itu juga disebabkan karena usia, ya, kelelahan. Ya, kalau orang tua kita misalnya karena fisiknya yang lemah, ya, sebenarnya untuk berkendara itu sangat bahaya. Kalau perlu kita sebagai anaknya yang sudah memiliki SIM itu mengantar orang tua kita kemana dengan sendiri, ya. Jangan kita lepas orang tua kita ketika orang tua kita sudah lanjut usia, karena bisa membahayakannya bukan saja membahayakan diri sendiri tapi juga membahayakan orang lain. Kemudian faktor penyebab terjadi kecelakaan raya adalah karena gangguan terjadi di jalan raya. Mungkin terjadinya saat ini disebabkan karena hal yang kecil ini, ya, gangguan-gangguan yang ada. Dan ketiga faktor ini harus mampu kita kendalikan, agar tidak terjadi kecelakaan di jalan raya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ingat pesan Bapak, selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika Ananda keluar rumah, jangan lupa Ananda selalu untuk memakai masker. Kemudian jangan lupa juga selalu cuci tangan pakai sabun. Kemudian physical distance, jaga jarak dan hindarkan kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga.